sehingga menghasilkan leaf node sebagai hasil akhir. Nah, seperti case kita minggu lalu, akan menjadi dia jadi bermain golf atau tidak. Seperti itu. Nah, ini dia. Ini contoh yang lainnya. Sama, tapi ini datasetnya nggak kita cobakan. Ini hanya kira-kira bentuk lain dari decision tree itu seperti ini. Dia memutuskan apakah naik bus atau berjalan berdasarkan case. Kalau dilihat seperti ini kan sederhana, ngapain cuma 3 parameter gini pakai decision tree. Nah, seperti saya sampaikan minggu lalu, kapan AI itu boleh kita gunakan? Ketika if, then, else itu udah nggak mampu untuk menjawab. Dalam artian, atributnya sudah terlalu banyak, data sudah terlalu besar. Parameternya itu nggak mungkin kita analisa satu-satu. Makanya di saat itulah AI harus kita gunakan. Seperti itu. Dan lebih cenderung sebenarnya nanti kalau untuk data yang lebih besar itu AI bukan mengenali value dari sebuah atribut, tapi memahami pola dari semua atribut. Dari pola itu nanti dia bisa mengambil keputusan melalui proses training. Seperti itu. Nah, ini contoh. Sama aja dengan yang kemarin. Nah, ini beberapa metode yang untuk penentuan apanya, untuk men-splitnya, information gain, gain ratio, indeks Gini. Itu kemarin yang ada di dalam RapidMiner-nya. Kemudian setelah dihasilkan proses training, maka dapat diujikan dengan data yang baru. Pada case kita minggu lalu, untuk pengujian itu menggunakan data apa? Untuk menguji hasil trainingnya, ada dibagi menjadi 2 dataset, kita bagi menjadi 2 data test. Jadi data train untuk membuat model, data test untuk menguji model tersebut. Makanya di dalam programnya kemarin itu validation, digunakan untuk validation. Menghasilkan apa? Untuk parameter sukses atau tidak sebuah model, untuk dipolakan nanti ke dalam conversion metric. Nah, dari conversion metric itu nanti baru kita lihat apakah benar prediksi dari model kita itu akurat apa tidak. Nah, ini contoh-contohnya. Ini credit balance, ini fraud ini yang kemarin kita kerjakan. Contohnya seperti ini. Nah, nantinya jika ada data baru, dia akan otomatis akan mencari jawaban dari data uji yang akan kita berikan. Nanti ada tekniknya lagi. Kalau kemarin kan data test yang kita gunakan untuk data uji dan keluar conversion metric. Tahap pertama. Tahap kedua, misalkan nih, ada data baru. Dia terpisah posisinya dari dataset tadi. Nah, itu yang akan kita ujikan. Nanti ada lagi cara untuk men-splitnya. Jadi model itu diuji dari luar. Dari luar programnya. Kalau kemarin kan dari dalam satu program atau satu proses. Nanti ada juga kita uji dari luar. Nah, itulah model yang sesungguhnya. Kalau misalkan di dalam aplikasi web, model itu ditempatkan di dalam web, nanti sewaktu ada data baru akan dianalisa langsung. Nah, seperti itu. Nah, ini summary dari model yang kemarin. Kalau misalkan kita lihat di descriptions-nya, kita buka aja sebentar. Kita buka program yang minggu lalu. Ada 2 suatu teksturnya. Mana yang terakhir? Ini ya. Nah, kalau misalkan kita cobakan lagi, kalau masih ingat untuk merunning kita gunakan ini. Nah, ini ada description. Nah, ini dia penjelasannya. Jadi nanti di dalam pembuatan atau penyajian dari model yang kita kerjakan itu, poin-poin yang harus ada itu adalah conversion metric. Di situ sudah ada kelihatan conversion metricnya. Kemudian bisa juga kita hitung precision-nya. Nanti ada cara menghitungnya nanti, contohnya secara manual. Sebenarnya nggak perlu dihitung manual juga, karena sudah dihitung oleh RapidMiner. Tapi untuk sebagai teori, nah itu perlu kita isikan cara perhitungannya. Tapi untuk ini aja, ini nggak perlu juga kita hitung manual karena sudah ada dihitung oleh si
rapid minernya. Seperti itu. Performance-nya ini, nah seperti kita lihat kemarin, karena ada dua yang akan diterka, bad dan good, jadi ada masing-masing itu ada dua value yang pasti akan muncul, true good dan false good, kemudian true bad dan false bad. Seperti itu. Ini belum saya share lagi, lupa saya. Nah, nggak apa-apa lah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke, kita lanjutkan ke materi kita minggu ini. Cepat sekali dia gesernya. Oh, belum, masih ada. Nah, ini dia, conversion metric. Nah, ini cara perhitungannya. Jadi, dari fraud detection kemarin itu secara umum, akurasi dari prediksinya sebesar 69,27%. Dan ada kemarin bagaimana cara kita melakukan improve-nya dengan mengganti metodenya. Cara metode untuk memecahkannya itu kemarin kita ganti menggunakan 3 tadi. Nah, conversion metric. Jadi dari pengujian kita itu terdapat totalnya 591 tambah 108 yang memiliki nilai good. Kemudian kita runningkan dengan menggunakan conversion metric sehingga akurasi dapat dihitung seperti angka yang muncul itu 591 ditambah 101 dibagi 591 ditambah 109 ditambah 108 tambah 101. Itu jumlah data semuanya. Ini angka-angka ini dapat dari mana? Dari conversion metric yang ada di rapid miner-nya. Ini kan muncul 591 tambah 101. Itu ada di rapid miner-nya. 591. Jadi semua yang prediksinya betul ditambahkan dengan 101 ini. Ini cara mendapatkan angka yang 69 itu. Sebenarnya nggak perlu juga kita hitung. Sudah dihitungkan oleh si rapid miner-nya. Seperti ini. Atau misalkan jika ingin dilihat secara format teorinya seperti ini kira-kira. Nah, ini dia rumusnya. True positif ditambah true negatif. Jadi, ada yang berupa gambar nggak ya, biar lebih gampang. Nah, ini dia nih. Nah, teorinya umum kok, nggak yang aneh-aneh. Nah, ini isi dari tabel kita tadi. Jumlah dari true positif ditambah true negatif dibagi dengan jumlah true positif ditambah false positif ditambah false negatif ditambah true negatif. Jadi ini rumusnya sebenarnya dari conversion metric itu. Dan ini wajib ada di dalam teori waktu pembuatan riset terkait dengan internet. Nah, kalau saya kan dulu masih aktif di hydrologi, ini saya periksa dulu kalau ada jurnal yang masuk terkait dengan AI. Karena ini valid teknik pengujian keakurasiannya. Nah, itu rumusnya. Rumus ini, rumus negatif. Sehingga muncul dapat nilai akurasi. Kemudian bisa juga kita hitung nilai precision. Sebenarnya ini sebagai kalau di penulisan itu discussion. Poin discussion itu sih.
Nah, kebetulan saya habis ngasih materi tentang ini kemarin, mumpung ini saya share sedikit. Jadi, kapan terpakainya? Bentar. Saya memang agak suka menjelaskan terkait dengan jurnal, pembuatan jurnal. Yang orang lain nggak suka tuh saya suka tuh. Karena orang paling malas bikin jurnal itu. Ribet, susah. Eh, mana ya? Loh, kok ini? Sebentar. Bukan ini ya. Sorry, sorry. Nah, ini poin-poinnya sewaktu nanti kita membuat riset, cara pengujiannya itu adalah dengan menggunakan conversion metric. Nah, poinnya nanti bisa kita masukkan di bagian tanpa saya logout ya. Bentar. Eh, nah, muncul dia. Oh, bentar. Saya buka dulu. Nah, jadi sekalian nanti formatnya akan sama sewaktu nanti kita membuat tesis. Saya share sedikit. Ini mumpung-mumpung nih. Karena beberapa dari teman-teman yang ngambil S3 pun kadang bingung dia penempatan dari yang mengambil riset tentang AI itu. Ini diisi materinya apa di situ gitu, masih bingung. Sebentar. Ih, kok jadi lihat ini? Ini laptop saya berat karena Rapid Planner jalan, Zoom jalan, online pula. Bentar ya, sorry, sorry. Penuh pasti ini. 7 giga. Bentar ya, mumpung materinya nyambung, naik loh pada, kok nggak bisa ya? Reload.
Alah, asem. Bentar, Gmail. Banyak yang saya nih. Hmm. Oh, ini ada. Hmm. Nah, nggak bisa dibuka. Udah lah. Nah, itu kita lanjutkan aja. Belum beruntung. Ya, kita lanjutkan ke sini. Nah, jadi ini cara perhitungan manualnya, sehingga nanti dihasilkan conversion metric untuk menyatakan keberhasilan sebuah model untuk melakukan prediksi. Nah, ini penting nanti untuk kita saat mengetahui apakah model yang kita buat tersebut sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Oke? Aduh, mana dia? Ya. Nah, jadi ini cara perhitungannya nanti. Kalau rumusnya sama seperti yang tadi, yang kita lihat di search di Google tadi, cara perhitungannya. Nah, ini dia. Ini yang kita hasilkan menggunakan Rapid Miner. Apa? Yang ini. Oh, bentar. Di bagian sewaktu desain sudah kita running, itu pada bagian result itu kita pilih akurasi. Di performance. Muncul nggak? Di run dulu. Itu belum di run itu. Nah, itu ya. Ya. Apa? Kok bisa? Berapa angkanya? Berapa? Nah, mungkin kemarin ada diganti itu enggak? Iya, ada kemarin. Metode splitnya. Nah, itu kan default kemarin. Oh. Nah, kan kita coba-cobakan kemarin untuk mengganti nilai tidak. Oh, bentar. Untuk menggantinya, kita klik lagi di bagian desain, kemudian klik di bagian cross validation, double klik di cross validation, kemudian di decision tree. Apa? Di mana?
Di cross validation ini kita double klik di sini. Nah, muncul. Ya? Ya. Ini oh ya, information gain atau gain ratio. Ya. Ya. Nah, berarti untuk yang bagian ini sudah. Nah, untuk precision atau recall. Jadi nanti nggak harus semua kita hitung. Di bagian teori nanti boleh aja dimasukkan precision atau recall, itu boleh. Nah, ini grafik ininya. Ini nggak terlalu ini. Yang paling penting itu justru di conversion metricnya, yang paling penting. Yang bagian ini tadi. Oke? Udah bisa semua ya? Oke. Nah, kita masuk ke bab baru. Mungkin metode ini sudah sering digunakan di social science, tapi bedanya di kita menggunakan pemrograman terkait dengan regresi. Nah, contohnya memprediksi harga rumah. Jadi kita menggunakan regresi linear untuk memprediksi harga. Itu tidak ada AI, itu menggunakan statistik. Tata itu statistik. Kalau ini AI, tidak. Mungkin hasilnya hampir sama, tapi saya rasa lebih mudah pakai ini. Saya rasa balik. Nah, tapi memang mudah. Saya ajarkan terbukti dari beberapa angkatan MTSIA, saya kira lebih gampang menggunakan katanya. Ya, jadi ini juga salah satu ikonnya untuk linear regresi sebagai bahan latihan itu menggunakan prediksi harga rumah. Kalau yang apa tadi itu fraud detection, itu dataset yang umum dipakai. Kalau ini menggunakan harga rumah dalam menggunakan linear regresi. Ini hanya teorinya aja. Saya rasa sudah paham juga rumus linear regresi itu Y sama dengan AX tambah sekian, nggak perlu saya bahas. Ini tentang model regresi. Dan terkadang orang banyak salah dalam menganggap regresi ini hanya metode, oh itu kan hanya statistik. Salahnya di mana? Justru di AI itu base-nya awalnya adalah statistik. Machine learning itu awalnya adalah statistik.
Tapi tidak pure statistik karena dia mengenali pola. Jadi salah satunya menggunakan statistik untuk pengenalan pola. Gitu. Nah, nanti, udah download belum datasetnya? Kita langsung kerjakan aja, Berena. Download dataset house price di pertemuan keberapa itu pada kita. Nah, kalian download dulu datasetnya. Kalau sudah, ada dua ya. Sebentar, saya lihat dulu. Ada dua ya. Oh ya benar, bentar. Oh, kok ada dua ya? Bentar, kita lihat PowerPoint-nya. Last sold price. Sold price. Ada dua ya. Oh, bebas salah satunya aja. Dataset satu aja kalau enggak. Di mana di dalam apa namanya? Di dalam dataset tersebut itu ada beberapa atribut yang ada. Oh, dataset satu. Satu, benar. Ini house price dataset satu. Nah, di dalam dataset tersebut terdapat 6 kolom. Itu dinamakan apa kemarin? Kolomnya itu atribut ya. Atributnya adalah square feet of the house, luasannya, kemudian jumlah kamarnya berapa, jumlah kamar mandinya berapa, tahun pembuatan, pajak, telah selesai. Nah, itu beberapa parameternya. Jadi, case-nya adalah jika saya ketahui luas rumahnya, kemudian jumlah kamarnya berapa, jumlah kamar mandinya berapa, tahun dan pajaknya, maka saya dapat memprediksi harga rumah itu kira-kira berapa. Itu case-nya sebagai pertanyaannya. Kalau terkadang ada beberapa ini kan dalam environment yang sudah disetting. Tapi terkadang ada parameter yang event tertentu yang muncul yang menyebabkan itu berubah dalam realitanya. Contoh, harga rumah sebelum tahun 2015 di Andur Butuh per meternya kita ke tanah hanya 500 per meter. Ada event tertentu terjadi gempa per meter. Nah, itu disampingkan. Kalau grafik ini, tapi bisa dia muncul. Maka nanti ada additional datasetnya.
Kalau ini dalam bentuk ininya aja, realnya aja. Kalau itu kan nggak bisa kita prediksi, kan? Nah, jadi tadi yang kita inginkan case-nya adalah bagaimana memprediksi harga rumah dari jika diketahui luasannya, jumlah kamar, kamar mandinya, tanpa kita dan pajak. Nah, sekarang silakan import data house 1 itu dan buat repository seperti minggu lalu. Silakan kerjakan dulu. Ayo dicek lagi. Pak, sudah import belum kan? Oh ya, makanya atau di kita jadi istirahat kan kita tidak dari itu benar. Kita sebetulnya di mana waktu itu kemudian bikin menjadi dua subfolder data dan proses, kemudian silakan import data setnya. Dan ingat, satu parameter yang kita gunakan sebagai target harus diset sebagai label. Berarti yang label adalah love sold price. Silakan dilakukan dulu, bisa saya sebat.
Ya, kita kerjakan. Jadi, yang pertama kita create repository kita dulu. Salah. House price. Sudah, kemudian kita create dulu subfoldernya. Kemudian kita create proses. Kemudian kita import datanya. Next. Kita ambil semua. Dan yang terakhir, sebagai parameternya adalah last sold price. Jadi ini yang akan kita tebak harganya berapa. Dan ini kita change rule-nya menjadi label. Oke. Oh, ini sudah? Kenapa? Sudah. Kita next. Kemudian ini yang kita rubah sebagai label. Dan tidak perlu kita rubah kalau minggu lalu, kenapa kita rubah di target menjadi binomial? Ada dua. Cuma ada dua. Kalau ini berupa angka bilangan tanpa ada negatif, makanya ini kita pakai integer. Karena kita akan memprediksi angka. Kita next. Apa? Karena di sini tidak ada yang kita gunakan sebagai indeks. Ya kan? Kenapa? Kenapa? Yang terindeks yang mana ini? Oh, kita cek semua ya. Itu dihilangkan. Karena kita nggak menggunakan indeks, karena di sini nggak ada, dia menghitung sampai ke bawah ada berapa buah data di situ. Jika sudah, kita next. Ya, kemudian kita simpan di dalam subfolder yang namanya data, dan finish. Sudah? Berikutnya, apa langkah kita setelah kita mendapatkan data baru? Yes, kita cek dulu ada missing value nggak di situ. Jadi tujuannya adalah supaya nanti programnya tidak error. Ada missing value nggak di situ? Cara ngelihatnya gimana kemarin? Di statistik. Syukurnya tidak ada missing value di sini. Jadi berarti data kita bagus. Dan data kita itu ada sebanyak 120 examples. Jadi ada 120 row ke bawah. Kemudian terdapat satu special atribut, yaitu last sold price. Dan ada 5 atribut yang kita gunakan sebagai parameter untuk yang akan kita predik. Oke ya? Lanjut.
Jika sudah, kembali klik di bagian desain. Di bagian kita bikin aja new, empty file, blank process. Yang ada gambar kertas putih ini loh, ikonnya. Sudah? Ya? Di klik di bagian sini aja, kan belum disimpan ke proses. Diklik aja bagian sini. Ya? Sudah? Jika sudah, silakan ambil datanya dan letakkan di proses. Di drag dan drop di proses. Kontrasnya. Blank. Blank. Blank saya belum ada tadi. Itu yang sebelumnya ya. Berarti yang program yang sebelumnya ada yang dirubah berarti. Save aja, nggak apa-apa. Nah, itu yang baru. Silakan ambil datanya dan letakkan di sini. Oke. Untuk memastikan kita tes dulu. Dan kita run. Oh ya, sesuai ternyata. Kan gitu ceritanya. Hah? Kalau ke kiri input, kalau ke kanan output. Kan sama. Iya benar. Sama. Ini kok di sini ya posisi? Harus ini yang ditarik. Coba dihapus dulu itu kan. Sudah? Jika sudah. Nah, kemarin itu kita kan menggunakan format yang default-nya si RapidMiner untuk membagi datanya. Bentar. Nah, sekarang kita ingin membagi data bersesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kemarin itu default-nya kita bagi dari berapa persen? Default-nya kan 70-30 kadang. Sekarang 70-20. Ada satu case tertentu, kita mau bagi sesuai dengan keinginan kita. Nah, caranya, ambil proses yang operator yang namanya split. Ya, silakan taruh di sini. Dan dihubungkan ke out dari ini. Jadi kalau lihat dari gambarnya ini dia. Nah ini, split data. Yang di PPT-nya. Nah ini cara kita membaginya. Jadi parameternya kita bagi rasionya. Kalau misalkan 70% dan 30%, 70 kita gunakan sebagai training, dan 30 sebagai data test, nah ini kita ganti. Nah cara menggantinya, edit di partition yang sebelah kanan ini. Nah ini. Ketemu nggak? Kan sudah ada nih. Ya kan? Klik di bagian ini, bagian sebelah kanan enumeration. Nah, muncul rasio. Kemudian, add entry. Misalkan untuk data test saya gunakan 80%. Untuk data uji saya gunakan 0,2. Beda. Oh, itu salah ambil komponen.
Yang ini, yang ini. Ini juga saja. Nah, nah itu belum betul. Dong. Terserah mau dibagi berapa, coba-coba aja. Jadi nanti itu tergantung kalau kita terbiasa main ini kita punya pilih 10% cukup lah. Sudah tes. Kalau saya pilih misalkan saya tes 0,8 dan 0,2. Mau tes 0,7, 0,3 juga nggak apa-apa. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Kalau 0,3 dan 0,2 bisa. Nah, betul dong. Data kita kan 100%. Data yang sisanya jadi hilang. Oke. Jadi silakan kita okekan. Jadi sekarang secara otomatis dataset kita bagi menjadi 2 dengan porsinya 0,7 dan 0,8 dan 0,2 kalau saya. Kalau dicontohin 0,7 dan 0,3. Next-nya kita masukkan metodenya linear regression. Jadi kita masuk ke linear regression. Silakan ketik di operatornya. Linear regression. Bukan, bentar. Tulisannya apa sih? Linear atau? Oh iya, linear. Linear regression. Seperti ini dia. Fungsinya, dia di prediktif, di fungsinya itu linear regression. Linear regression. Oh, ini dia. Nih. Silakan tarik ke sini. Kalau misalkan itu tra itu apaan sih? Geser aja ini ke bawah. Ada panduannya di sini. Nah, input tra itu adalah sebagai input, berarti itu adalah training set. Kemudian outputnya berupa model, kemudian bisa juga kita munculkan example setnya. Nah, weight-nya ini sebenarnya yang AI-nya di situ. Weight, bobot. Jadi memorinya itu berupa, di dalam AI itu dinamakan dengan weight, memori. Memori dalam artian ingatannya si program itu terhadap model itu dinamakan dengan weight. Nah, berikutnya kita klik bagian sini, kita hubungkan. Sudah? Nah, ini dia berikutnya. Silakan ambil proses yang dinamakan dengan apply model. Apply model. Jadi kita tambahkan apply model. Mana dia? Oh, ini dia. Ini kalau kita lihat lagi di PPT-nya, apply model. Hubungkan model dari regression linear ke model di apply model. Nah, baru kita tarik data yang 20% tadi dari split data ke apply model. UNL itu apa kemarin? Unlabeled data. Data yang akan kita prediksi. Jika sudah, ini saya tarik ke sini. Kemudian data ujinya kita ambil dari yang 20%. Ini saya tarik ke, masukkan ke UNL, Unlabeled Data. Set. Data yang akan kita prediksi. Oh, nggak masuk lagi. Sudah? Apalagi?
Apply model sudah. Sekarang kita munculkan hasil prediksinya. Berarti dari unlabel, kemudian diberi label atau diprediksi, maka data yang keluar itu di sini. Data yang sudah diprediksi. Nah, sudah? Jika sudah, silakan di-run. Coba pelajari kira-kira apa itu maksudnya. Dari kenapa ada dua warna hijau begitu. Apa? Bedanya apa? Jauh. Tadi porsinya berapa persen? Sama? 80? 0,8, 0,2. Itu loh. Di saya berapa? 2. 2,5 dan itu 2,5. Oh ya, saya 2005 30 201 2152. 215. Kenapa beda hasil di antara kita? Antara kita. Nah, bedanya dengan yang tadi, dengan yang sebelumnya, ini targetnya berupa angka. Yang pertama. Yang kedua, sewaktu gimana saya jelaskan ya? Ini contohnya nggak sih? Apa? Oh itu. Itu apa ya? Kenapa berbeda? Karena setiap komputer memiliki kapasitas yang berbeda. Kenapa menjadi begitu? Karena sewaktu dia mempelajari angka yang akan dia gunakan untuk memori, dia menggunakan angka random. Random value yang diisikan ke dalam bobot atau weight tadi. Enaknya digambarkan. Bentar. Mana ya? Nggak ada spidol. Jadi dia tergantung di device-nya. Kemampuannya untuk meng-create angka. Jadi angka yang digunakan untuk men-training itu adalah angka random. Yang diambil dari 0 sampai dengan 1 yang di-create oleh si PC-nya. Tadi dapatnya berapa? 2,0 berapa? Pasti sih. Ya. Terus pengakuan kayaknya. Non numerical parameter value tadi label juga. Itu ada tiga baris. Pilih satu yang bawah. Coba. Lalu, karena dia parameter, kalau dalam homogram ada ketik 2 kosong di tengah 1. Enaknya kan ini kan kita tinggal klik-klik doang, sebenarnya enggak, di belakang itu kan bikin code menerjemahkan dari parameter yang kita isikan tadi. Nah, sekarang kita lihat hasilnya sekarang. Kenapa ada dua yang berwarna hijau? Yang pertama itu adalah data aslinya. Karena awalnya dataset itu yang kita bagi menjadi dua.
otomatis sudah ada value-nya dong. Nah, kolom yang sebelahnya itu adalah hasil prediksi dari model kita. Jadi berdasarkan hasil prediksi model kita itu selisihnya itu sekitar berapa itu ya? Sedikit sih, kecil sih. 200-an. 200-an. Nggak terlalu jauh. Kalau untuk apa ini, untuk pemodel ini lumayan hasilnya kalau begini. Sebentar, coba kita next. Kayaknya ada yang kurang satu lagi ya. Oh, ada performance regression. Itu kan kita susah tadi, terpaksa kita hitung manual kan. Coba kita tambahkan performance regression. Performance regression. Jangan dicobakan dulu, saya ngetes. Ini saya